Manakah yang lebih utama, orang miskin yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kita lanjutkan kajian kita Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan. Ya, telah banyak ilmu yang kita dapatkan. Ya, simak terus Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan. Ya. Baik, pertanyaan kembali masuk ke Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan, masih seputar akidah dan akhlak. Pertanyaan berikutnya datang dari Dita Rahmadewi. Ya. Jika seorang muslim tiba-tiba meragukan agama, apakah kita dianggap tidak berakidah? Ya, tentu ini ya memprihatinkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya kan. Meragukan. Memang iman itu al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadarnya bisa bertambah dan berkurang. Bertambah bitta'at dengan amal-amal ketaatan, ya kan, termasuk taat itu adalah thalabul ilmi, ya kan, membaca Al-Quran dengan mau'idhah hasanah, itu kan iman bertambah. Sebaliknya kalau tidak dilakukan itu, masukannya adalah yang bertentangan, maka iman berkurang. Wa yanqusu bil maksiyah, dengan maksiat. Maksiat itu maksiat telinga, ya, mendengarkan ya masukan-masukan informasi, ya keterangan yang jelek, ya kan, bukan kalimah thayyibah tapi kalimah khabisah, ya kan. Juga melihat ya contoh-contoh yang bukan qudwah hasanah tapi qudwah sayyi'ah. Itu dengan begitu mempengaruhi, ya kan, bisa berarti kan maksiat pergaulan, maksiat pendengaran, maksiat pergaulan, maksiat tontonan, ya kan. Nah, dengan sebab maksiat itu terjadilah al-iman itu yanqusu. Terus kalau tidak diimbangi tadi dengan masukan-masukan yang positif, bisa makin berkurang sampai tadi meragukan. Nah, itu kan. Nah, bisa karena itu idola juga, ya kan, salah mengidolakan. Yang harus diidolakan itu adalah alladzina an'amta alaihi minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, yaitu ini malah, ya kan, yang tidak sholat, ya, kemudian juga ceritanya rumah tangganya udah hancur-hancuran, praktek serba bolehnya kan berulang-ulang, bahkan ya auratnya dipajang, ya. Nah, salah mengidolakan orang berarti kan salah mengambil sumber masukan. Bisa saja itu meracuni. Sebagaimana badan kita ini, apakah imunitasnya lebih, gitu kan, tingkat kesehatannya, kekuatannya, atau berkurang, tergantung masukan. Kalau masukannya tentu yang jelek-jelek, ya merokok lah, kemudian minum-minuman ya keras, kemudian apa begitu kan, ya tentu akan tingkat imunitasnya berkurang. Begitu datang serangan bisa rontok, ya kan, begitu. Nah, begitu juga dengan imunitas iman Islam itu. Jadi apakah hilang? Ya mungkin bisa saja, ya kan, qadarullah. Kalau diteruskan modelnya begitu, asupannya terus racun, ya membunuh pada titik tertentu sampai fatak, artinya ya membinasakan. Kan ada asum al-fatak yang racun yang membunuh, begitu kan. Itu. Jadi oleh karenanya haruslah
memilih yang thayyibat. Kulu min thayyibat ma razaqnakum washkurillah. Ya, makan dan konsumsilah hal-hal yang thayyibat yang kami berikan kepadamu sebagai rezeki. Ya. Kalau thayyibat itu akan washkurillah, bersyukur, alhamdulillah. Tapi kalau yang disantap, dikonsumsi itu bukan thayyibat, tidak mendorong untuk bersyukur. Bahkan kufur kan begitu. Ya sesudah menikmati itu bukannya syukur, dia mengeluh malah begitu. Berarti ini masukannya ini tidak thayyibat, ada unsur haramnya di situ. Ya itu bisa jadi ukuran juga setelah kita menikmati sesuatu lalu alhamdulillah, baik pakaian, minuman, ya kan, makanan, ujungnya syukur, insya Allah berarti thayyibat tuh yang dimakan. Tapi kalau tidak bersyukur, berarti ini ada masukan tuh ya, kemasukan racun. Ya mungkin ada debu ribanya, mungkin ada apa kan begitu. Ya seperti itu. Pertanyaan berikutnya dari Sabina Istiqomah. Ya. Manakah yang lebih utama, orang miskin yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur? Ya, memang dua-duanya baik, ya kan. Ketika dua-duanya baik itu seorang ulama, sebutlah Ibnu Qayyim, itu menyebutkan mana yang lebih diperlukan dalam konteks waktu dan tempat. Mungkin pada konteks waktu disebut dengan faridatul waqti waz zamani wal makan. Tuntutan tempat dan waktu itu lebih diperlukan ini kesabaran. Ya kan? Musibat itu kan kesabaran berarti. Berarti pahala kesabaran itu lebih gede gitu. Jadi orang miskin tapi sabar karena memang konteks waktu dan tempat ini lagi diperlukan kesabaran. Tapi ketika konteksnya kesyukuran ya, orang kaya yang bersyukur itu ya, karena dengan orang kaya bersyukur kan banyak yang bisa dibantu kan begitu. Nah jadi tergantung konteks ya, menurut sebagian ulama itu ya, dua-dua ya alhamdulillah. Tapi mana yang afdol, mana yang lebih kontekstual, begitulah kira-kira. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Sekar Elena. Kenapa setiap manusia mengalami kesusahan atas rasa lapar, kehilangan harta, jiwa, dan keluarga selalu menuntut kepada Allah untuk mengabulkan doanya? Sedangkan ketika merasa di dalam hidupnya mengalami kebahagiaan, mereka kurang merasa bersyukur dan lupa akan yang memberi. Apakah akidah yang mereka miliki hanya sebatas sementara? Ya, di Al-Quran juga sudah diprediksi ya hal-hal yang demikian itu. Secara umum manusia itu kan diciptakan lemah. Ya, bukan hanya fisik tapi juga psikis, ya ilmu juga lemah ya. Karena lemah ya. Akan begitu halua jazua kan begitu ya, illal musallin. Nah jadi ada yang bisa diamankan, tidak terus dalam kelemahan itu ya. Innal insana khuliqa halua wa idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manuan. Justru ketika dapat keuntungan juga manuan, bukannya bersyukur, ya makin sombong ya kan ya. Illal musallin. Nah lagi-lagi kan sholat itu setelah sholat baru bersyukur. Waladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Sedekah, ada sedekah yang wajibah fardhah yaitu zakat, ada sedekah yang mandubah yaitu sedekah umum ya kan ya. Jadi kenapa orang itu itu mungkin orang itu kurang tadi ya kan, dekat kepada Allah, kurang bersedekah ya kan, justru lebih memperturutkan ananiyah, egoisme ya kan. Disebutkan kan dalam ayat yang lain bahwa
alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Justru begitu kan, orang itu makin sombong, makin pengen ya, oh saya punya simpanan di bank ini kan, yang lain oh saya juga punya. Alhaakumut takatsur. Jadi kebanggaan itu ya kuantitas berapa, oh saya ini hatta zurtumul maqabir tuh, sampai mati ya begitu tuh orang tuh kan. Kebanggaannya bukan ya tadi syukur dengan nikmat dan ibadat, tapi ya dengan at-takasur, banyaknya harta, kebanggaan ya kan, tidak peduli harta itu halal atau haram, yang penting ya banyak gitu. Itu tentu sudah diingatkan juga oleh Allah ya, tipe-tipe orang seperti itu ya. Justru kalau ada harta haram itu kan pengaruhnya ya jelas tidak akan narik ke masjid ya, tapi nariknya keluar masjid kan, mesti itu ya, itu dengan sendirinya ya. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Gustianing Nurjati Rahayu. Apakah yang dimaksud ihsan dalam ibadah? Ya, dalam hadis tentang iman, Islam, ihsan, hadis Jibril kan, itu sahihain. Mal Islam, Rasulullah menjawab, ya Islam itu adalah yaitu arkanul Islam disebutkan. Ya, sudah betul itu. Mal iman, ya apa iman itu disebutkanlah arkanul iman. Ini, oh betul. Lalu mal ihsan. Nah, ketika mal ihsan, ya yang bertanya, menanya, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya, begitu. Oh baiklah, apa tanda-tandanya lah ihsan kan begitu ya. Ya disebutkan at-ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka, ya kan. Itu semangat ihsan itu di situ. Muwallid apa generator ihsan itu. Jadi kalau orang beribadat kepada Allah ya ka'annaka tarah, seolah-olah ya menatap Allah, ya tentu tidak akan ya main-main. Ya seperti orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, tidak akan mereka sholat tuh ya main-main, tidak akan kan. Tetapi ya khusyuk ya kan itu. Fa illam takun tarah, ya pasti kalian tidak akan mampu melihat Allah. Tapi ihsannya di situ, fa innahu yarak, Allah selalu menatap. Dengan kata lain itu ya ma'iyatullah atau muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Itu adalah generator ihsan itu. Ya, ketika sholat merasa ditatap, tentu khusyuk lah ya. Khusyuk dalam arkan jawarih kita, bacaan kita ya itu. Yaitu baru berikutnya ya ihsan juga meningkatkan sesuatu yang kemarin kuantitasnya 5 naik ya kan, hari besok 6 dan seterusnya ya, termasuk misalnya dalam tilawah, di dalam sedekah ya itu ihsan. Jadi ada ihsan secara kuantitatif, ihsan secara tadi motivatif ya. Nah, yang paling penting kan tadi ya muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baru peningkatan kuantitatif dan kualitatif insyaallah. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Aldini. Apakah akidah mengikuti zaman yang akan datang? Ya, tergantung orangnya, tergantung sahibul akidah. Bahkan tadi dalam pertanyaan sebelumnya kan ada yang loss, ada yang sampai ke tingkat ya meragukan agama kan. Dan belakangan la qadarullah innalillah kan, ya itu sengaja di medsos itu disebutkan ada sekian orang public figure ya dan sebelumnya juga sudah rusak ya kan akhlaknya atau apa ya, pindah agama kayak begitu kan
ya seperti disengaja ya kan oleh buzzer-buzzer itu, ini loh ya Islam juga. Ada contoh. Iya tuh kan Kayak banyak dikasih tuh contoh. orang tuh yang Pindah. berdolan kan begitu ya. Ya memang ya kalau jagoan itu selalu dicoba ya kan, coba tahan banting enggak. Kalau tahan banting berarti memang jagoan ya kan. Kalau tidak tahan banting berarti kan ya tidak ada apa-apanya. Agama itu kalau agama yang sempurna, iya kan dicoba. Kalau dicoba secara ilmiah, pasti orang itu akan mendapatkan jawaban yang ya memuaskan ya kan. Ya, kalau dibandingkan tauhid dengan syirik, trinitas atau apapun, jelas tidak ada bandingannya kan. Ya secara keilmuan. Tapi tentu godaan itu bukan hanya dari situ, dari sisi-sisi yang lain. Ada yang digoda dengan harta, ada yang digoda dengan tahta, ada yang digoda dengan wanita. Kan ada juga yang pindah agama gara-gara pacarnya, ya kan. Ada juga, ada yang pindah agama setelah pulang sekolah dari Amerika, ya kan, diiming-imingi. Ya bahkan ada yang seperti pindah komitmennya terhadap agama gara-gara mau dijanjikan hadiah. Ini sekarang nih beberapa pemimpin negara ya kan seperti berlomba-lomba untuk dapat hadiah dari Amerika sebagai Sadiq as-Sohyuni, ya teman setianya Sohyuni, Yahudi itu Zionis. Itu juara pertama si fulan, seperti senang begitu diberi hadiah seperti itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya itu kan sampai tingkat seperti itu tuh ya kan, tuh soal iman dan akidah, soal menurunnya iman, naiknya iman, soal akhlak itu kan itu ya. Tapi Ustaz, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Rizky Aji Permana ya, terkait iman taklid menurut Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ada di antara kitab pesantren itu kan Jauharatut Tauhid ya. Saya pernah ya diajarin itu ya. Nazom bentuknya itu. Ya, bahwa tidak sah iman itu taklid. Tidak sah. Ikut-ikutan begitu. Tapi harus didasarkan ilmu. Gitu ya. Jadi kenapa kamu masuk Islam? Ya totally ikut-ikutan nggak boleh. Sebab jelas ayatnya itu kan fa'alam annahu la ilaha illallah. Iya, ketahuilah, iya. Ihdinas siratal mustaqim, alimna, ajarilah, tunjukilah, kan begitu, kepada jalan yang lurus yaitu tauhid ya. Itu kan jadi dasarnya ilmu. Kalau semata-mata hanya ikut-ikutan tidak sah. Itu tidak boleh. Itu kalau taklid dalam artian itu. Tapi kalau taklid dalam artian ya ikut bukan dalam akidah, tapi di dalam prakteknya. Bagaimana untuk memperkuat akidah? Ya memperbanyak wirid ya. Ada dalam wirid zikir itu ada torikoh ini kan. Ya ada yang 100, ada yang 1000 dalam satu majelis itu. Lalu ikut. Ya itu kan taklidnya tidak di dalam intinya akidah, tapi dalam aspek pendukung. Itu boleh. Saya ikut jamaah wiridnya begitu untuk ya pembersihan tawajuh atau apa istilahnya, itu boleh itu kan, tapi bukan dalam inti akidah yaitu iman bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu tidak boleh taklid ya, sebab setiap orang bisa tahu bahwa dengan penjelasan ini. Seseorang dulu ada
penggembala di Arab ya kan, penggembala buta huruf begitu kan, iya dia. Ya, lalu oleh Umar bin Khattab ya ditanya, tidak bisa jawab, tapi dia itu ya orang Muslim atau tidak, tanya, ya siapa yang menciptakan kamu itu, ya nunjuk ke atas. Jadi badan semuanya itu ya diciptakan oleh itu. Isyarat ya. Nah, dia itu mukmin, dia beriman. Tuh kan simpel. Jadi itulah apa akidah itu. Walaupun dia dalam ya keterbatasan akses informasi, ilmu dan lain-lain, namanya penggembala lalu tidak sekolah ya kan. Tapi akidahnya masuk gitu, sebab ya fakta-fakta ini alam itu akan membawa kepada ya keyakinan bahwa la ilaha illallah itu kan. Ya. Nah, sekali lagi jadi tidak boleh taklid ya. Ahlus sunnah juga memang begitu ya. Itu jelas kitabnya kitab Ahlus sunnah kan, bahwa tidak boleh taklid dalam urusan akidah. Baik Ustaz, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Inge Sulistiadayanti. Jika memajang foto-foto gambar bernyawa, gambar bernyawa di rumah seperti gambar hewan atau lukisan diharamkan, lalu apakah boleh memajang foto keluarga di rumah? Ya, mirip dengan yang tadi. Memajang foto di rumah. Iya. Dalam peringatan berapa ratus tahun ya. Kemarin ada di Tasikmalaya 1 abad ya peringatan berdirinya pesantren A begitu kan, dengan pendirinya si Fulan ya kan. Ada pesantren-pesantren besar dan lama ya, ketika kangen begitu santri-santrinya, kita peringatilah 100 tahun pesantren ini ya. Lalu ya tidak terkecuali itu muassisnya, syekhnya itu ya dicari itu fotonya sebulan. Oh ini nih, ya tentu motifnya itu untuk ihtiram lah, ingat kepada jasa-jasa syekh kan. Ya tidak ada itu untuk mengkultuskan, nggak ada itu pasti itu ya nggak. Jadi penting niat motivasi itu, dan caranya juga kan tentu ya dipoto begitu dah, lalu setelah itu selesai kan begitu. Jadi kaifiatnya juga tidak menunjukkan kultus begitu, motifnya itu untuk ya mengingat jasa-jasanya, supaya ya ternyata syekhnya itu ada satu nasihat ya yang sempat ditulis oleh santrinya. Nah itu kan jadi dibagikan, oh ini dulu. Nah itu kan jadinya mengingatkan ya semangat ilmu. Itu kalau itu boleh ya insyaallah. Jadi dari sisi manfaatnya insyaallah, dan motifnya tidak ada unsur takdis, ta'zim, tidak ada. Pertanyaan berikutnya dari Ahmad Zahid. Bagaimana sikap mahasiswa terhadap orang tua yang buta akan pengetahuan? Ya, orang tua itu ditempatkan kan, ya disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam Al-Quran sebelumnya, bahwa orang tuh bisa berdoa kepada Allah setelah ya birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua ya kan. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya. Coba itu kan, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi setelah mohon kepada Allah untuk ya tentu keampunan dosa-dosa, lalu ya disebutlah orang tua ya. Disebutkan juga dalam hadis kan, ridallah fi ridal walidain, hadis sahih. Keridhaan Allah itu ada pada keridhaan kedua orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ya, murkanya Allah ada pada murkanya orang tua.
Nah, kalau begitu, ya tentu harus hati-hati anak itu, jangan mentang-mentang mahasiswa udah jadi pejabat, gajinya gede gitu, jadi ngota ya kan. Nah, jangan ya. Tetap ya orang tua itu orang tua. Kalau di dunia ini ada orang yang harus paling dihormati, ya itulah orang tua. Sebab tadi posisinya ba'dallah, ya kan, begitu. Jadi ba'dallah, ba'da Rasulillah itu orang tua, ya. Nah, jadi makanya ya ayat lain itu harus ya dalam bahasa Sundanya handap asor, wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah, harus handap asor, yaitu santun. Sampai handap asor tuh ketika memberikan pelayanan itu jangan dari atas. Ini mau ngasih minuman ke orang tua, jangan dari atas, dari handap, begitu, ngagesor kalau perlu ya kan. Nah, begitu itulah ya. Nah, ini kadang-kadang ya kurang ya, anak-anak sekarang itu ya lewat juga ke orang tua, lewat gitu aja kan. Nah, itu handap asor juga sampai memiringkan adat begitu. Nah, wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah, lalu doa. Penting itu. Jadi kata-kata wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah, ya humble, lalu bagi orang Sunda itu udah kata-kata handap asor ke orang tua itu harus kita sikap ya begitu, insyaallah. Tapi pertanyaan berikutnya dari Intan Palida, ya. Apakah perbedaan antara akhlak dan ilmu akhlak? Ya, akhlak itu ada yang disebut dengan karakter juga, atau akhlak itu dalam kitab Al-Ghazali itu hayatun fil qalbi fin nafsi, satu sikap kokoh yang terbentuk di dalam hati orang. Jadi akhlak itu dari hati dulu, ya. Sikap itu kokoh, sabit, tidak berubah. Nah, dia senang ya kepada kitab Allah, Al-Quran. Lalu karena senang, cara dia memegang kitabullah ini kan ya disesuaikan. Itulah akhlak gitu, ya kan, menjadi suluk perilaku, ya. Dalam hadis itu akhlak itu terbentuk dengan pembiasaan, takhalluk ya kan, terus pembiasaan. Siapa yang mau akhlaknya sabar, maka harus latihan. Man yatasabbaru yasbiru, siapa yang latihan sabar nanti akan jadi sabar. Iya. Sebaliknya, iya. Wa man yatasaddaqu yasduqu, siapa yang belajar jujur nanti, gitu kan. Tapi sekalinya gagal kejujuran, dia akan tentu rusak begitu. Jadi itulah akhlak. Terus sehingga terbentuklah yang disebut dengan tabi'ah. Tabi'ah itu matbu'un. Kalau sudah matbu'un itu tidak bisa dibuka lagi. Itulah akhlak. Ya. Jadi bukan sesuatu yang basa-basi kalau akhlak itu. Jadi kalau basa-basi justru bukan akhlak itu. Itu apa ya? Nah, cari muka itu. Tapi pertanyaan berikutnya dari Dea Permata Ayu Soca. Apakah kewajiban anak jika ada pertentangan antara perintah dan larangan ayah dan ibu? Ada perbedaan? Ya, bahkan mungkin ya anaknya ini sudah usia untuk nikah barangkali ya, baik laki-laki atau anak perempuan. Ayahnya pengen mencalonkan si A begitu ya. Ya, ibunya juga pengen, tapi mencalonkan si B. Bisa ada kejadian kan? Kan itu kan beda tuh. Pendapat ibu dan ayah.
itu tidak mudah itu tuh bagaimana. Itu Al-Qur'an tentu mengarahkan wa amruhum syura bainahum. Urusan yang melibatkan orang lain, khususnya anak dan nanti masa depan keluarga. Ya, syura bainahum, musyawarahkan di antara keluarga. Ya, kalau cukup antara keluarga kecil ya musyawarahkan. Kalau belum selesai perlu bantuan keluarga besar begitu, ya mungkin dari keluarga garis kedua begitu ya, ada masukan yang bagus. Kumpulkan keluarga besar kan begitu ya. Nah itu supaya perbedaan itu, oh di sini nih perbedaannya tadi ya. Terus makin mengecil kan dengan ada pendekatan seperti itu. Nah, tentu disampaikanlah dengan cara yang baik gitu itu. Ya, jadi syuro ya. Kalau syuronya Keputusan syuro yang diambil. keputusan syuro yang diambil dan itu berkah ya. Didukung dengan istikharah. Istikharah tanya kepada Allah ya kan. Ma khaba manis tasyara wa ala nadima manis tasyara. Tidak akan rugi orang yang musyawarah dan tidak akan menyesal orang yang istikharah. Itu. Jadi dua memang media untuk menjawab satu dispute, satu sengketa pendapat itu ya. Musyawarahkan dan istikharahkan insyaallah. Tapi jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan terkait masalah akidah dan akhlak telah dijawab oleh guru kita Bapak Kiai Haji Dr. Surahman Hidayat MA. Untuk itu bagi pemirsa yang memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar kehidupan ya, silahkan kirimkan ke nomor 0812 9896 7796 atau kunjungi channel YouTube Kiai Surahman untuk senantiasa menebarkan manfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.